agama yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Al-Mukarram Akhina Fillah Ustaz Sandi Iskandar MPD. Kepada beliau waktu tempat kami persilakan. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu lan nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita bersama Ayahanda Al-Mukarram Haji M. Saleh Al-Mukarram Al-Ustaz M. Taslim Al-Mukarram Ustaz Sayyidina Ali Al-Mukarram Al-Ustaz Abdul Hakim Al-Mukarram Al-Ustaz Abudin, lurah hormat kita Ayahanda Bapak Pepen, para alim ulama, tokoh masyarakat, tokoh agama, para asatid, para huzat yang tak mampu kami sebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi mahabbah dan takjim kami. Yang sama-sama kita hormati keluarga besar Sahibul Bait, Sahibul Duka, almarhum Bapak Haji Sanusi bin Bapak Haji Sapi'i. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosanya, menerima segala amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari yang mulia ini, patut kiranya bersyukur kita kehadirat Allah atas seluruh karunia nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, sehingga dengan curahan nikmat yang telah Allah berikan, kita masih diberikan kemampuan melangkahkan kaki kita dalam rangka turut hadir mendoakan orang tua kita yang telah berpulang ke rahmatullah, almarhum Bapak Haji Sanusi bin Bapak Haji Sapi'i. Salawat teriringkan salam terlimpah ruahkan keharibaan junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan kita selaku pengikutnya yang akan setia hingga akhir hayat. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah majelis tahlil rahimakumullah. Di kesempatan malam hari yang berbahagia ini, perkenankan kami untuk mengkristalkan iman kita, menajamkan keyakinan kita, menghujamkan mata batin kita untuk melihat, meneliti, mengamati tentang sebuah fenomena
yang saat ini sedang terjadi dan kita alami. Saya akan sampaikan secara pelan-pelan dan perlahan. Ini akan menjadi catatan sejarah untuk anak-anak kita ke depan. Mudah-mudahan kita berumur panjang sehingga kita bisa menceritakan tentang sesuatu kehidupan yang saat ini sedang terjadi dan seluruhnya kita mengalami. Hampir saja peristiwa ini menghantarkan kita pada titik jenuh dan puncak kebosanan. Paham ya? Yang paling terpenting, iman tidak boleh goncang. Semangat ibadah tidak boleh goyang. Bicara mati, seluruh kita akan mati, hanya tinggal tunggu giliran. Mati itu kalau sudah datang masanya, tanpa sebab musabab sakit, dia akan tiba. Yang sakit mati, yang sehat pun akan mengalami kematian. Yang muda mati, yang tua pun akan mati. Yang sudah terlahir ke permukaan dunia pun akan mati. Bahkan si cabang bayi baru mau dilahirkan, pada akhirnya mati sebelum menghirup alam dunia. Itulah kematian. Oleh karenanya mari sama-sama kita bermuhasabah, melakukan sebuah perenungan yang begitu teramat mendalam. Kami ingin mengawali satu kisah yang hampir seluruhnya kita mungkin sudah pernah mendengar. Ada sebuah perjalanan segerombolan wabah taun. Allah perintahkan untuk masuk satu daerah yang bernama Damaskus. Di tengah perjalanan, segerombolan wabah taun ini berjumpa dengan wali Allah. Waliullah itu manusia, tapi memiliki kepekaan di atas rata-rata kita sebagai manusia biasa. Dia bisa melihat sesuatu yang manusia biasa tidak mampu melihat. Dia bisa mendengar sesuatu yang manusia biasa tidak mampu mendengar. Dia bisa berbicara yang sesuatu manusia biasa tidak mampu menerjemahkan, apalagi berbicara. Sampailah segerombolan wabah taun ini di hadapan waliullah. Wali Allah itu bertanya, wahai wabah dengan gerombolan jumlah yang teramat banyak tanpa ambang batas, hendak kemana engkau akan pergi? Ini sayangnya 2021 ini nggak ada manusia yang mampu berbicara sama virus nih. Kalau ada yang bisa punya kelebihan komunikasi dengan virus, itu orang udah paling laku dah. Wali Allah itu berdialog, berkomunikasi, berbicara. Wahai wabah taun dengan jumlah yang tak terbatas, hendak kemana engkau pergi? Wabah taun itu berkata, wahai wali Allah, atas perintah Allah kami dikirim ke kota Damaskus. Berapa lama? 2 tahun. Berapa jumlah nyawa yang akan mati? 1000. Singkat cerita, waktu berjalan, hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Sampailah kurun waktu 2 tahun, wabah taun kembali, pergi meninggalkan kota Damaskus. Meninggalkan kota Damaskus, kembali berjumpa dengan wali Allah yang pernah dia jumpai.
Wali Allah itu kembali bertanya, selesai tugas kamu? Selesai. Sudah 2 tahun? Sudah. Berapa nyawa yang terbang? 50.000. Wali Allah terkejut. Loh, kamu mengingkari janji? Ketika kau berangkat diutus oleh Allah ke kota Damaskus, kau sebar wabah taun yang mematikan. Konon kabarnya wabah taun itu kalau orang tersengat dan terjangkit, pagi dia kena wabah, siang menggigil, sorenya mati. Ini wabah lebih angker dibandingkan virus 2021. 1000 Allah perintahkan kami untuk mematikan nyawa manusia. Selama kurun waktu 2 tahun, 50.000 nyawa bergeletakan dan berterbangan. Kok bisa? Bisa. Aku menjalankan tugas sesuai dengan perintah. 1000 mati karena wabahku. 49.000 mati karena ketakutan. Oleh karena itu, mari sama-sama, apapun fenomena yang terjadi di permukaan bumi ini, sudah saatnya kita gunakan kacamata iman. Iman kita harus mengkristal, keyakinan kita harus tajam, mata batin kita harus menghujam. Sebagai seorang hamba, kita hampir saja berteriak dan berkata menyerah. Berhadapan dengan satu situasi dan kondisi yang hampir saja menghantarkan kita pada titik jenuh dan puncak kebosanan. Bosan nggak hidup begini? Jenuh nggak? Gunakan iman untuk mengamati seluruh fenomena yang terjadi. Kita ini umat Islam. Kita ini sudah dipersaksikan oleh kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ketika syahadat itu kita ucapkan dengan lisan kita, kita aktualisasikan dengan sikap kita, kita yakini dengan hati kita, apapun yang terjadi di permukaan dunia ini, kita harus pandang dan lihat dengan kacamata iman. Bagaimana cara melihatnya? Bahasa Al-Quran begini, ma asaba mim musibah illa biidnillah. Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Satu, yakin seluruhnya ini atas takdir Allah dan kehendak Allah. Allah tidak akan menguji kita sebagai seorang hamba di luar batas ambang kemampuan kita sebagai manusia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kita manusia lemah, tidak berdaya, jangankan bersaing dengan makhluk tanpa kasat mata, dengan orang sama orang saja kita hampir lumpuh, berantakan, tidak bertenaga. Iman dikedepankan, akidah harus muncul ke permukaan. Kalau ini atas dasar kehendak Allah, atas dasar takdir Allah, maka tidak perlu takut yang berlebihan. Paham? Setuju? Udah Pak, nyari beras yang enak jalannya. Usaha-usaha yang lancar jalannya. Ibadah-ibadah yang khusyuk ibadahnya. Kemudian yang kedua, konsep Al-Quran apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. Akan Allah uji kalian semua dengan sedikit rasa takut. Dan sekarang kita merasakan hal itu. Hampir seluruh kita merasakan rasa yang bernama takut. Lalu apa solusi agama? Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Perbanyak berzikir, dengan zikir hatimu menjadi tentram. Takut itu suasana hati, takut itu kegelisahan,
takut itu kegersangan suasana batin. Setuju ya? Jadi isi kegersangan itu, isi kesengsaraan itu, isi ketakutan itu dengan banyak berzikir kepada Allah. Tadi kita sama-sama sudah dituntun zikir oleh Ustadz Abdul Hakim. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kalimat zikir ini terus didengungkan sampai mengguncang aras Allah, Allah dengar doa-doa kita atas takdir dan kekuasaan Allah. Insya Allah, Allah akan amankan bangsa dan negara kita. Amin ya robbal alamin. Kalau bicara takut Pak, semua orang punya rasa takut. Agar rasa takut itu hilang, rasa takut itu binasa, rasa takut itu sirna, yuk sama-sama kita hindari dan kita tutup rapat-rapat telinga kita dari apapun yang membuat kita takut. Mari kita gerakan, mari kita syiarkan, mari kita gaungkan untuk berzikir kepada Allah. Mulai subuh zikir, zuhur zikir, asar zikir, maghrib isya zikir, bahkan baginda Nabi setiap hentakan napasnya tidak berhenti dari kata berzikir. Dan zikir yang maksimal adalah zikir yang maksimal nih. Ketika azan dikumandangkan, iqamat diperdengarkan, zikir bahasa lisannya itu kalimat zikir mengingat Allah. Tapi gerakan organ tubuh kita, ketika kita menghadapkan wajah kita ke arah kiblat, kita angkat tangan kita tinggi-tinggi dengan takbir, kita sujudkan pundak kita akhiri dengan salam. Itulah hakikat zikir yang sesungguhnya. Aqimis sholata lidzikri, tegakkan salat untuk mengingat Allah. Bangun sepertiga malam, doa sujud kepada Allah. Karena sekarang ini ngadu ke siapapun nggak mampu memberikan solusi. Cerita ke sini bikin pusing, nyalain TV bikin meriang, buka handphone bikin tegang. Udah matiin seluruhnya, saatnya kita berzikir, hadapkan wajah kita ke arah kiblat, kita sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya ketika Allah sedang hadirkan dimensi ujian ketakutan pada periode kehidupan kita saat ini, takut yang sesungguhnya adalah dia mampu menjadi sebuah motivasi agar kita semakin taat kepada Allah. Kalau cuma sekedar takut tapi ibadah tetap tidak mau ibadah, takut kita tidak beralasan. Contoh, kita takut kena wabah, sujud makin rajin, insya Allah Allah akan sirnakan penyakit. Kita takut kepada wabah, zikir kita makin semangat, Allah akan bebaskan bangsa dan negara kita. Kita takut akan penderitaan dan penyakit, kemudian kita beramal jariah, kita bersedekah, kita santuni fakir miskin, kita bantu duafa, semakin dermawan karena kita takut. Insya Allah Allah akan berikan keringanan-keringanan pada beban masalah kita. Ketika kita diuji oleh Allah, bukan ukuran kita mencari solusi, itu wilayah Allah. Kita hanya berikhtiar, kita hanya berdoa, selebihnya Allah yang memberikan solusi-solusi terhadap peristiwa yang sedang kita alami. Yang terakhir, bahasa Al-Quran indah banget. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Dua, menghadapi keadaan seperti sekarang ini, tidak ada yang bisa kita lakukan selain sabar. Sabar menerima ujian yang telah Allah hadirkan di hadapan kita, seraya kita sujud berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nurul Ihsan makin penuh apa makin kosong? Nurul Muslim makin penuh apa makin kosong?
Kalau makin kosong bahaya. Bahaya. Mudah-mudahan masyarakat Pisangan bisa mengkristalkan imannya, bisa menajamkan keyakinannya, bisa menghujamkan mata batinnya. Sudah saatnya kita gunakan kacamata iman untuk melihat fenomena-fenomena yang terjadi. Cukup ya Pak? Sudah malam. Mudah-mudahan silaturahim kita bisa diberkahi oleh Allah, dan orang tua kita, ayahanda Bapak Haji Sanusi, dilapangkan alam kuburnya, diterima segala amal ibadahnya, ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Wa aku minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian bersama-sama telah kita dengarkan untayan kata-kata yang penuh dengan nasihat dan bekal